Salam, jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita semua dalam menyembah dan memuji nama Tuhan di hari Minggu ini. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Markus 8 ayat yang ke-27 sampai dengan 30. Lalu disambung juga dengan ayat 31 sampai dengan pasal 9 ayat yang pertama. Sekali lagi dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan 38 dan disambung juga dengan pasal 9 ayat yang pertama. Di sini ada dua perikop dari dua kisah yang akan kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Perikop yang kedua, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang akan dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya, serta berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan mendengarkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya sapa kepada kita semua, shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini mengangkat sebuah tema, yaitu menjadi murid yang sejati. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah menjadi murid yang sejati. Menjadi pertanyaan untuk kita semua, bagaimanakah kita sebagai manusia menjadi murid Tuhan yang sejati? Nah, dari dua kisah yang telah kita baca dari firman Tuhan kita ini, kita akan membahasnya. Kita akan membedah satu persatu dari dua perikop, dari dua kisah ini. Dari yang kisah pertama itu adalah pengakuan Petrus. Nah, ketika kita tahu bahwasanya Petrus dan juga murid Tuhan dan juga para murid datang ke kampung di Kaisarea Filipi, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kalian melihat aku ini siapa? Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Lalu ada mereka yang menjawab, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah seorang nabi daripada yang lain. Dan ada juga yang mengatakan, engkau adalah Elia. Tetapi Petrus memiliki jawaban tersendiri. Jawaban tersendiri Petrus itu apa? Petrus menjawab dengan tegas, engkau Mesias. Maka terkejutlah semua orang. Mesias. Dan Yesus pun terkejut ketika
Petrus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Oleh sebab itu, makanya Tuhan langsung ketika Petrus mengakui bahwasanya dia adalah Tuhan adalah seorang Mesias, langsung Tuhan mengatakan, jangan beritahukan hal ini kepada banyak orang. Apa maksudnya? Di dalam ayat 30 dikatakan Tuhan melarang mereka jangan keras menyampaikan kabar ini, bahwasanya aku adalah seorang Mesias, aku adalah seorang Elia, aku adalah seorang nabi yang besar begitu, dan jangan diberitahukan kepada orang lain. Apa artinya kata Tuhan begini? Kalau kita bisa menelisik bahwasanya banyak sekali orang-orang yang seperti imam-imam. Nanti pada kisah kedua kita akan mempelajari lebih lanjut, tetapi dari pengakuan Petrus ini, dari pengakuan para murid, kenapa Tuhan melarang para muridnya untuk menceritakan akan identitas Yesus? Karena pertama, masih banyak orang-orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Mereka percaya bahwasanya kalau Tuhan melakukan mujizat itu seperti ada kayak Tuhan itu adalah seorang roh, seorang jin yang menggunakan menggunakan ilmu sihirnya untuk menyembuhkan seseorang. Oleh sebab itu, ketika mereka melihat, mereka melaporkannya kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat, agar mereka yang melihat itu dilihat langsung oleh juga imam-imam kepala, dan mereka itu berwaspada begitu. Jadi ajaran yang mereka ajarkan dari imam-imam kepala ahli Taurat ini tidak disimpang siurkan oleh banyak masyarakat. Tetapi ketika kalau kita bisa banyak kisah-kisah yang kita lihat dari kisah Tuhan dalam Alkitab, banyak sekali orang-orang yang mau menerima akan pengajaran Yesus, bukan menerima pengajaran dari imam kepala ahli Taurat begitu. Nah, lantas menjadi pertanyaan untuk kita semua. Menurut saudara sekalian, siapakah Yesus di mata saudara? Apakah seorang Mesias, seorang juru selamat, seorang maha pengasih, maha penyabar, dan sebagainya? Dan kalau ditanyakan kepada saya, siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah seorang juru selamat. Mengapa saya mengatakan seorang juru selamat? Karena Yesus sendiri sudah rela menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk bagi diri kita, menyelamatkan nyawa kita, menggantikan posisi kita yang berdosa ini, sedangkan Tuhan yang tidak berdosa menggantikan kita agar kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kenapa saya mengatakan siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah menurut saya seorang juru selamat. Karena setiap pengakuan setiap orang-orang kan pasti beda-beda. Kalau pengakuan murid-murid mengatakan, ada yang mengatakan sebagai Elia, nabi yang besar, dan juga ada yang sebagai Yohanes Pembaptis. Dan terutama kepada Petrus sendiri mengatakan bahwasanya engkau adalah seorang Mesias, dengan tanda seru di dalam ayat ini. Oleh sebab itu, makanya di ayat 30 dikatakan Tuhan, jangan beritahu ini kepada banyak orang, karena aku adalah orang yang besar, aku adalah Allah yang besar, aku adalah guru kalian. Jadi aku akan menjadikan kalian menjadi murid yang sejati. Kalian adalah murid-muridku yang sejati. Oleh sebab itu, makanya alasannya kenapa Tuhan melarang para muridnya untuk memberitakan besar tentang identitas Yesus di luar sana. Nah, lalu kita belajar dari kisah yang kedua tentang bagaimana sih kita memaknai penderitaan Yesus, dan bagaimana sih kita mau dijadikan Tuhan menjadi murid yang sejati melalui syarat-syaratnya apa saja. Nah, dari kisah yang kedua ini kita bisa belajar, saudara yang terkasih, seperti tadi yang saya katakan, kita itu harus menjadi orang yang benar-benar taat akan Tuhan. Nah, di dalam ayat 31 kan dikatakan Tuhan, kita itu harus menjadi menderita oleh karena nama Tuhan. Kita menderita bukan karena keinginan kita sendiri. Kita menderita oleh karena penderitaan yang kita alami itu terlibat langsung oleh Tuhan. Kalau penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang benar-benar berlangsungkan dalam dirimu sendiri, itu berarti penderitaan yang engkau alami adalah penderitaan yang menanggung nyawamu sendiri. Nah, lantas kan kalau ada penderitaan yang kita alami itu, kalau disampaikan Tuhan melalui ayat 31, kalau ada kalian mengalami penderitaan oleh karena diri kalian sendiri atau menderita karena Tuhan, janganlah sampai terdengar oleh banyak orang, terutama
imam-imam dan kepala dan ahli Taurat. Karena apa? Kalau ketahuan, kalian akan dibunuh. Tetapi sesungguhnya kalau kalian menderita karena aku, kalian akan bangkit sesudah dibunuh 3 hari gitu. Jadi ibaratkan seperti mengapa Tuhan mengatakan seperti itu. Jadi kita tahu bahwasanya peristiwa penyaliban, peristiwa penderitaan Yesus itu kan disalibkan dulu, dilibas dan segala macamnya, baru disalibkan, baru hari ketiga Yesus bangkit. Nah, seperti inilah istilah yang dikatakan Tuhan, filosofi yang dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya. Kalau engkau harus menderita banyak oleh karena namaku. Karena kalau ketahuan oleh engkau menderita karena namaku, dan juga engkau diketahui penderitaanmu oleh karena dalam namaku, dan juga diketahui oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka akan marah dan langsung membunuh Anda di tempat itu juga. Dan ganjarannya juga ketika Anda sudah mati, kamu akan otomatis dibangkitkan 3 hari setelahnya. Nah, itulah syaratnya yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini Petrus lagi dan lagi, tokoh yang mengajak kita itu adalah Petrus yang menjadi dalang utama. Petrus kan berkata begini, dia menarik Yesus, dia menegur Yesus dan berkata kepada dia, apakah ini benar Yesus? Yesus bilang, enyahlah engkau iblis. Jadi di dalam Petrus ini Yesus tahu bahwasannya di dalam tubuh Petrus adalah seorang iblis. Karena mengapa? Karena ketika Petrus menarik Yesus, itu adalah bukan Petrus sendiri, itu melainkan adalah seorang iblis. Mengapa dia menarik? Itu adalah seorang iblis. Dalam Petrus itu bukan Petrus sendiri, tetapi iblis yang menguasai dalam diri Petrus itu, sehingga iblis itu menarik Yesus, dan Yesus langsung bilang, nyala engkau iblis, apa yang kau perbuat dalam diri Petrus ini? Engkau itu tidak tahu apa yang dipikirkan oleh dalam diriku sendiri. Karena engkau itu memikirkan dunia, bukan memikirkan Allah. Jadi enyahlah engkau iblis dari tubuh Petrus, dan kembalikanlah tubuh muridku ini. Dan seketika itu juga Petrus yang dalam tubuhnya itu tadi diresapi oleh kuasa iblis, ketika Tuhan mengatakan, enyahlah engkau iblis, kembalilah jiwa dan raga Petrus yang kembali seadanya dan sebagai mestinya, sebagai murid yang sejati. Nah, lalu disambung Tuhan, ini adalah syarat yang benar-benar harus kita ikuti sebagai murid yang sejati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Syaratnya itu adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, di ayat 34 dikatakan Tuhan adalah, ia harus menyangkal dirinya, kemudian memikul salib dan mengikut aku. Nah, jadi 3 syarat ini, yaitu menyangkal, memikul salib, dan mengikut aku. Ini adalah syarat kita sebagai murid, menjadikan diri kita untuk menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Menyangkal dalam hal apa? Nah, penyangkalan yang dimaksudkan Tuhan ini adalah seperti yang dirasakan oleh Tuhan sendiri sebelum mengalami penderitaan. Nah, pada saat itu ketika Yesus ingin diadili dan ingin ingin bersiap untuk dilibasi, rupanya sebelum jam 7 pagi ayam berkokok, rupanya Petrus sendiri sudah menyangkal Yesus. Nah, oleh sebab itu Petrus mengakui bahwasannya tadi yang saya katakan, engkau adalah Mesias. Dan seketika itu juga, makanya kenapa Petrus mengatakan Mesias, karena dia pernah mengalami yang namanya penyangkalan terhadap Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok, begitu. Jadi itu mengapa syarat pertama kita harus menyangkal diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, syarat kedua itu adalah memikul salibnya. Nah, memikul salib di sini Tuhan tafsirkan begini. Kalau kita membawa penderitaan dan kita memegang penderitaan yang kita alami, itu adalah seperti ilustrasi atau filosofi salib. Jadi kita memegang salib, kita memikul salibnya itu sampai kepada tempatnya. Nah, itulah adalah kenapa Tuhan menjadikan syarat kedua itu adalah memikul salib. Karena Tuhan mau melihat apakah benar-benar orang ini mau setia akan penderitaannya di dalam Tuhan, atau dia menderita oleh karena kemauannya sendiri, begitu. Nah, lalu yang ketiga adalah mengikut aku, menjadi murid Yesus.
yang terutama adalah mengikut Tuhan, mengikut ajaran Tuhan. Nah, dari ketiga syarat ini bisa saya simpulkan bahwasanya yang pertama tadi menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. 3 syarat ini bisa kita simpulkan, bisa saya simpulkan. Menjadi murid sejati adalah mau mendengarkan perintah Tuhan, mau menderita bersama dengan Tuhan. Kita menderita bukan oleh karena kemauan kita sendiri, tetapi kita menderita oleh karena mungkin ada suatu tantangan yang menyebabkan kita menderita, dan kita melibatkan Tuhan sendiri untuk bisa mencairkan suasana, mencarikan solusi agar penderitaan yang kita alami ini bisa kita rasakan dan juga bisa kita alami bahwasanya penderitaan yang kita alami adalah suatu wujud bagaimana kita sebagai manusia untuk menjadikan diri kita sebagai murid yang sejati di hadapan Tuhan. Untuk itu, makanya kenapa disambung lagi di ayat 35, kalau engkau mau menyelamatkan dunia, kalau engkau mau menjadi murid Yesus, engkau harus yang namanya mengabarkan Injil, dan juga mengabarkan Injil dan kehilangan nyawa. Apa maksud di dalam perkataan ini? Jadi perkataannya itu adalah, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan diselamatkan. Nah, sebagai contoh dari perkataan ini, Paulus sendiri, dia itu kan menderita oleh karena dia mengabarkan kabar Injil kepada banyak orang. Dia dipenjara oleh karena kebaikannya dia berikan pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang. Lalu kenapa Paulus ini disembunyi di penjara? Oleh karena dia mau rela nyawanya itu hilang atau mengalami penderitaan oleh karena dia menebarkan Injil Tuhan. Banyak sekali kisah-kisah yang bisa kita lihat. Banyak sekali nabi-nabi dalam Alkitab, banyak kisah yang ada di dalam Alkitab ini. Mereka rela kehilangan nyawanya untuk menebarkan Injil Allah. Sebagai contoh juga 12 murid Tuhan. Mereka kan kehilangan nyawa oleh karena menebarkan Injil. Berbagai macam proses untuk mencabut nyawa mereka kan bermacam-macam. Adalah yang disalib terbalik, kepala di bawah, ada yang dilibas, ada yang di penjara dan segala macamnya. Nah, untuk itu kalau kita kepada kita diri sendiri, kalau kita mau menebarkan Injil, kita harus bersiaplah akan jiwa dan raga kita. Kita tidak tahu ketika kita menebarkan Injil, nyawa kita apakah sudah melayang atau tidak. Tetapi meskipun dalam pemberitaan Injil kita tebarkan kepada banyak orang, nyawa kita itu tetap diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena nama Tuhan. Kalau kita menebarkan Injil atau menghilangkan nyawa kita demi nama kita sendiri, itu sama saja tidak ada artinya di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan menegaskan bahwasanya barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan diselamatkan, gitu. Jadi apa gunanya kalau kita sebagai manusia yang hanya mementingkan dunia, bukan mementingkan Tuhan? Nah, kalau kita mementingkan dunia, berarti engkau mementingkan sesamamu manusia, bukan mementingkan Tuhanmu sebagai ciptaanmu yang luar biasa itu. Jadi makanya itu, apakah yang bisa diganti dengan nyawa? Emas? Tidak bisa. Perak? Tidak bisa. Nyawa itu lebih berharga dibandingkan barang-barang yang saya sebutkan tadi. Emas, perak, perunggu, dan segala macamnya. Karena nyawa, kalau kita hilangkan atau kita jiwa raga nyawa kita ini kita berikan kepada banyak orang dan dilandaskan demi nama Tuhan, bakalan nyawa kita akan diselamatkan oleh Tuhan kita sendiri. Nah, karena mengapa saya demikian begini katakan? Banyak sekali manusia, terkhususnya orang-orang Kristen, dia malu mengatakan bahwasanya Tuhannya itu adalah Tuhan yang di atas. Dia mengatakan bahwasanya aku kan diciptakan oleh Tuhan dengan begini, aku kan diciptakan Tuhan kok begini sih. Dia memarahi Tuhannya sendiri. Dia malu ketika dia memberikan sharing dan segala macamnya dan mengatasnamakan dalam pemberitaan firman Tuhan. Dia malu. Nah, kenapa dia malu? Karena dia tidak memiliki jiwa intelektualitasnya dan jiwa dalam dirinya itu untuk berpelayanan kepada banyak orang dalam nama Tuhan. Oleh sebab itulah makanya dia berdosa dan dia malu mengakui bahwasanya Tuhan itu adalah Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Maha Kasih, dan sebagainya. Nah, dan untuk itu untuk kita semua,
saya mengajak dalam pemberitaan firman Tuhan kita ini, mari, kalau kita mau menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan, yang pertama, kita harus menyangkal diri kita. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Tuhan. 3 syarat ini pasti kalau kita laksanakan dengan baik, Tuhan akan menjadikan kita sebagai murid-muridnya yang sejati dan beriman kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, umat Kristen yang ada di seluruh dunia ini, kita rangkulkan dalam diri kita kan, dan komitmen bahwasanya aku mau mengikut Tuhan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Aku mau menyembah dan mau bernyanyi serta bersyukur akan kehidupanku ini. Dan terutama aku mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena melalui Tuhan, hidupku sepenuhnya bisa diandalkan. Dan juga hidupku sepenuhnya bisa berjalan dengan baik melalui tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadikanlah diri kita sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Inilah firman Tuhan, semoga berguna, dan jadikanlah diri kita sekali lagi, saya tekankan, menjadi murid yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.